Orang-orang yang sholat, namun sholatnya mendahului imam gerakannya. Nah, ini juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya ayyuhawilallah ayyubaddilallah ra'sahu ra'sal himar. Allah akan mengubah kepala seseorang yang mendahului imam atau suka mendahului imam, kelak di hari kiamat, ya, kepalanya diubah menjadi kepala himar. Ini hadis sahih. Ini semuanya konsekuensi. Bagaimana dengan orang yang nggak sholat? Gimana dengan orang yang tidak sholat? Maka tidak ada yang bisa lari dari ketetapan Allah Ta'ala. Kalau memang takdir, nyata sekali nggak bisa lari. Al-qadaru qudratullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa al-qadar atau takdir adalah kekuatan Allah mutlak. Tidak ada orang yang bisa lari dari takdir. Adapun hukum syar'i, perintah dan larangan, mungkin orang bisa lari meninggalkannya, tapi tidak bisa lari pula di akhirat kelak ada perhitungan yaumul hisab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita ihsan, kebaikan-kebaikannya. Maka wajib kita untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di antaranya Allah berikan kenikmatan berupa usia panjang dan kesehatan. Ya, dan kita masuk di usia atau waktu yang istimewa, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram, memiliki keistimewaan, ya, diistimewakan oleh Allah, dikhususkan dan diistimewakan pula oleh Nabi SAW. Dan siapa yang beramal di bulan Rajab dilipat gandakan pahalanya. Dan siapa yang berbuat dosa, maksiat di bulan Rajab atau bulan haram yang lain, itu pun dosanya akan diperberat, yaitu ditambah oleh Allah Ta'ala karena kemuliaan bulan haram ini. Ma'asyiral muslimin, azanallahu yakum. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih asma'illahi al-husna. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas nama Allah Ta'ala, ya, Al-Muqit, yang maha memberi makanan pokok kepada kita. Kita pula telah membahas nama Allah Al-Hadi, yang maha memberi hidayah. Maka nama setelahnya adalah nama Al-Hakam, yaitu yang maha membuat keputusan. Jadi ada Al-Hakim, ada Al-Hakam. Kalau Al-Hakim adalah zat yang maha bijaksana. Dalam setiap perbuatan Allah, di sana ada hikmah atau kebijaksanaan yang Allah Ta'ala tetapkan. Adapun Al-Hakam artinya zat yang maha membuat keputusan, yang maha menghukumi, yang membuat hukum. Karena ketika kita belajar agama, kita akan belajar tentang secara ilmu agama itu dilalui dengan pengetahuan kita tentang syariat, ya. Pengetahuan kita tentang syariat Islam yang berupa perintah dan larangan, maka ini disebut ketetapan Allah. Karena Allah memiliki dua ketetapan, yaitu ketetapan syar'i dan ketetapan takdir atau kauni, ya. Tidak ada yang bisa keluar dari kedua ketetapan ini. Hanya saja bedanya ketetapan kauniyah, seperti kauniyah itu apa? Takdir, Pak. Ya, takdir seperti takdir apa?
kebakaran misalkan, mau kebakaran satu rumah atau satu negara atau satu kota kayak di Amerika, California ya. Anda tahu pepaya California nggak? Pepaya ya, California udah masyhur ya dikit. Nama pepaya, jenis pepaya. Itu kebakaran satu kota ya di Los Angeles ya. Baik, maka ini semua sudah takdir Allah Ta'ala. Tentu ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Karena kesombongan mereka ya, pemimpin mereka yang ingin membakar kaum muslimin di Gaza, akhirnya Allah bakar duluan sebelum Allah bakar di neraka kelak musuh-musuh Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Untuk kita umat muslim bahagia ya. Ini bukan peristiwa alam Pak. Kalau media-media mainstream ya, media-media umum itu nyebutnya peristiwa alam, bukan peristiwa alam. Karena para media ini dan pembawa acaranya nggak pada ngaji ya, taunya peristiwa alam ya. Gimana peristiwa alam? Api membakar sebuah kota, nggak cuma hutan. Kalau hutan masih mending. Dan musim dingin kok kebakaran ya. Harusnya kita memikirkan hal tersebut. Ini karena ucapan kesombongan. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, dan neraka itu tempat orang-orang sombong. Alaisa jahannam ya, maswal lil mutakabbirin. Jahannam itu tempat bagi orang-orang yang sombong kelak ya. Baik, barakallahu fiik. Itu jadi ketetapan kauniyah, ketetapan takdir. Adapun ketetapan syar'i adalah perintah dan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini merupakan ketetapan syar'i, dan semua orang sebenarnya tidak bisa lolos pula dari ketetapan syar'i tersebut. Hanya mereka yang tidak beragama Islam atau yang muslim tapi jahil, muslim tapi tidak baik keislamannya, maka dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga malah menerjang larangan-larangan Allah ya. Maka nanti ada apa? Ada konsekuensi, ada konsekuensinya ya. Orang yang tidak mengerjakan perintah Allah ada konsekuensinya. Jangankan tidak mengerjakan perintah yang wajib Pak, maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang perintah yang yang tidak wajib saja semuanya ada konsekuensi, termasuk larangan ya. Semua ada konsekuensinya. Larangan Allah misalkan bagi orang-orang yang sholat namun sholatnya mendahului imam gerakannya. Nah, ini juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya ayyuhawwilallah ayyubaddilallah ra'sahu ra'sal himar. Allah akan mengubah kepala seseorang yang mendahului imam atau suka mendahului imam, kelak di hari kiamat ya, kepalanya diubah menjadi kepala himar. Ini hadis sahih. Ini semuanya konsekuensi. Bagaimana dengan orang yang nggak sholat? Gimana dengan orang yang tidak sholat? Maka tidak ada yang bisa lari dari ketetapan Allah Ta'ala. Kalau memang takdir nyata sekali, nggak bisa lari. Al-qadaru qudratullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa al-qadar atau takdir adalah kekuatan Allah mutlak. Tidak ada orang yang bisa lari dari takdir. Adapun hukum syar'i, perintah dan larangan, mungkin orang bisa lari meninggalkannya, tapi tidak bisa lari pula di akhirat kelak. Ada perhitungan yaumul hisab. Baik. Di sini disebutkan bahwa nama Al-Hakam di Al-Quran tersebut hanya satu kali saja. Di surat Al-An'am ayat 114. Afa ghairullahi abtaghi hakaman. Apakah dengan selain Allah kalian mengambil ya, sang pemberi keputusan? Apakah kalian mengambil keputusan-keputusan selain keputusan Allah? Maka selain keputusan Allah adalah keputusan hawa nafsu. Semua keputusan-keputusan yang diikuti dari pemimpin-pemimpin misalkan yang tidak sesuai dengan keputusan Allah, ini namanya keputusan hawa nafsu ya. Baik. Adapun makna al-hakam diartikan oleh Imam Al-Khattabi, al-hakimul ladzi sulima lahul hukmu wa rudda ilaihi fihil amru. Al-hakam adalah
al-hakim, al-hakam adalah yang maha menghakimi, membuat keputusan. Alladzi sulima lahul hukmu, yaitu yang semua hukumnya selamat, tidak ada yang cacat. Wa rudda ilaihi fihil amru, dan semua urusan kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memutuskan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan masuk surga. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, dia akan masuk jahanam. Itu di antara keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ahkamul hakimin alladzi la yajuru wa la yadlimu ahad. Allah dialah ahkamul hakimin, sebaik-baiknya pemberi keputusan yang tidak pernah melampaui batas dalam hukum-hukumnya dan tidak menzolimi seorang pun. Ya, jadi ketetapan Allah tidak menzolimi siapapun. Siapapun tidak terzolimi. Penduduk neraka masuk neraka, bukan Allah yang zolim, ya, tapi penduduk nerakanya yang zolim. Kenapa zolim? Karena dia musyrik, karena dia kafir, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kan zolim. Harusnya dia menyembah Allah yang menciptakan dia, yang memberi rizki dia malah menyembah berhala. Ya, maka Allah masukkan dia ke neraka dengan sifat keadilan Allah. Dan kita lihat sifat muksid atau kemahadilan Allah Ta'ala, al-muksid, maka neraka itu dijadikan bertingkat-tingkat. Ya, neraka dijadikan bertingkat-tingkat, itu pun sifat keadilan Allah Ta'ala. Ada orang yang membunuh ratusan ribu orang, kayak Bashar Assad, Hafid al-Assad, ya kan? Yang Assad di mana? Syria ini, Pak. Ini kan membunuh ratusan Sunni, kaum muslimin, karena mereka Syiah. Bagaimana hukum Allah kelak? Ya, hukum Allah berlaku. Ya, hukum Allah berlaku karena dia Nusairia, ya, sekte Syiah yang kafir, ya, maka hukum Allah berlaku bagi orang-orang kafir. Kalau dia membunuh banyak orang, apalagi yang dibunuh adalah orang Sunni, maka ya ketetapan Allah akan berlaku kelak, ya, bagi orang-orang yang zalim sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hiburan untuk kita, Pak. Kita terlalu pilu, terlalu bersedih. Saudara kita dibantai di sana. Ujiannya berat. Kalau kita ujian di Indonesia, ujiannya gontok-gontokan, masalah pendapat, di sana ujiannya sudah pembunuhan-pembunuhan, Pak. Fitnah mereka lebih luar biasa. Fitnah itu ujiannya. Fitnah itu ujian. Ya, mereka dibakar dengan fitnah yang sangat luar biasa, karena fitnah itu artinya sendiri membakar. Arti secara bahasa, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Surat Al-Buruj. Orang yang memfitnah atau membakar orang yang beriman dari golongan laki-laki dan perempuan. Jadi mereka terbakar dengan fitnah pembunuhan, kita terbakar dengan fitnah gontok-gontokan paling baik agamanya. Oh, ini cara saya yang paling bagus. Oh, yang ini sesat ini. Oh, yang ini salah. Ini fitnah di kita masih ringan. Di sana fitnah saudara kita dibantai. Musim dingin pada kelaparan. Bagaimana rakyat Palestina kelaparan saat ini, musim dingin, ya. Nah, maka kita harus banyak bersyukur hidup di negeri yang aman, ya. Dan mudah-mudahan Allah merizkikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, ya, karena pemimpin yang baik itu yang bisa membuat negaranya aman dan rakyatnya makan. Itu saja, Pak. Negara aman, rakyat pada makan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya, Nabi Ibrahim memberikan pelajaran buat kita. Negara yang kuat itu negara yang aman, negara standar itu ya negara yang punya pemimpin yang bisa menciptakan keamanan dan rakyatnya makan. Ya, bukan hanya makan siang, ya. Makan siang buat para pelajarnya bagus, ya. Yang penting kita ekonominya stabil, ya. Baik, barakallahu fiik. Yahkumu baina ibadihi fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala memberi keputusan kepada hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Keputusan Allah mutlak. Di dunia banyak keputusan-keputusan yang berupa azab bagi penentang para nabi dan rasul, ya. Kaum Nabi Nuh dahulu dibinasakan dengan banjir. Kaum Nabi Nabi Lut dibinasakan dengan dicungkir balikan bumi mereka, dilempari mereka dengan batu, ya, kaum Sodom. Kemudian kaum-kaum yang lain, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud,
ya dibinasakan, wa amma 'adun fauhliku bitaghiyah, ya dibinasakan dengan petir yang mengguntur, Pak. Petir yang mengguntur, ya. Karena petir itu salah satu jundun min junudillah, sebagaimana angin itu pasukan Allah, Pak. Entah angin dingin yang menerjang pasukannya Abu Sufyan dulu pada perang Khandaq, atau angin panas juga, ya, awan panas, angin panas, ya. Maka ada angin panas, ada contohnya itu bakar California itu angin panas, ya. Yang rumah-rumah real estate aja kebakar, Pak. Rumah-rumah mewah kok kebakar, ya. Ini merupakan pasukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah membinasakan mereka. Ini ketetapan di dunia. Adapun ketetapan di akhirat, tentu ketetapan yang lebih berat, karena api dunia dengan api neraka ini jauh berbeda, ya, jauh berbeda. Api neraka sifatnya sangat panas, ya, allati tattali'u 'alal afidah, yang bisa membakar sampai ke dalam jantung, ya, dalam jantung. Gosongnya bukan di luar, tidak hanya kulit. Betul, nanti kulitnya diganti mereka para penduduk neraka. Tetapi cara membakarnya adalah tattali'u 'alal afidah, menusuk sampai ke jantung. Orang-orang kafir jantungnya akan terbakar juga di neraka, sampai jantung, organ yang paling dalam, ya. Nah, baik. Kemudian yahkumu baina ibadihi fid dunya wal akhirah bi adlihi wa qistihi fala yadhlimu mithqala dzarrah. Allah menghukumi dengan keadilan dan keseimbangan. Fala yadhlimu mithqala dzarrah, dan Allah tidak menzalimi sedikit pun dalam ketetapan tersebut. Wala yahmilu ahadan wizrun ahadun, dan seseorang itu tidak akan membawa kesalahan dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Jadi seseorang itu tidak akan menanggung kesalahan orang lain, semua akan menanggung akibat perbuatan diri sendiri, ya. Adapun kisos bagaimana? Kisos diadakan sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, al-adlu, yang maha adil. Di antara sifat Allah adalah maha adil, ya. Maka Allah tegakkan kisos. Kisos itu hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais. Bahkan hadis ini dicari oleh Jabir bin Abdullah dari kota Madinah. Ketika Jabir mendengar hadis diriwayatkan oleh seseorang di kota Syam, maka Jabir berangkat beli onta. Beliau berangkat beli onta sengaja untuk melakukan perjalanan ke kota Syam demi menuntut satu hadis. Sekarang kita ada pengajian di masjid aja ogah-ogahan, ya kan? Aduh, ini ada acara. Jabir demi menuntut satu hadis dari sanad paling tinggi, diriwayatkan langsung oleh sahabat yang mendengarnya langsung dari Rasulullah, dia pergi beli onta, sengaja beli onta yang kuat untuk pergi berjalan 1 bulan ke kota Syam dan balik lagi 1 bulan ke kota Madinah. 2 bulan jalan hanya untuk menuntut satu hadis. Kata Jabir, kenapa kamu jauh-jauh ke sini? Kan kamu sudah mendengarnya dari orang lain. Saya ingin mendengarnya langsung dari engkau, ya. Engkau adalah orang yang langsung diberitahu oleh Nabi SAW tentang hadis tersebut, ya. Karena Jabir dan Abdullah bin Unais ini berteman, ya, berteman, mereka bersahabat. Hanya mereka sudah tua-tua. Ini udah tua, Pak. Mereka wis tua, sudah sepuh, masih semangat mencari hadis, bayangkan. Sampai naik onta. Jabir ini sudah tua. Jabir ini sahabat senior. Ya, Jabir ikut perang, hingga ikut perang Badar, tapi mulai ikut perang Uhud dan seterusnya. Karena perang Badar, Jabir disuruh bapaknya, udah kamu nggak usah ikut perang. Adikmu itu 7 perempuan semua. Nanti kalau kita berdua syahid di Badar, ya, maka gimana yang rawat adik-adikmu? Ya, maka perang Uhud itu, ya, itu peristiwa perang Uhud. Maka Jabir tidak mengikuti peperangan tersebut karena untuk merawat adik-adiknya. Baik. Jadi mereka rajin menuntut ilmu, ya, dan hadis itu adalah hadis kisos, Pak. Allah Ta'ala akan mengkisos kita semua di akhirat. Nabi SAW katakan tidak boleh seorang penduduk neraka dia masuk neraka sementara masih ada hak penduduk surga. Padahal dia udah mau masuk neraka, Pak, tapi dia masih punya masalah dengan
temannya yang akan masuk surga. Dia nggak boleh masuk ke neraka dulu, dikisos dulu. Hatta aqussahu, sampai aku mengkisosnya, kata Allah SWT dalam diskusi. Ya, maka kemudian penduduk neraka ini sudah pasti mau masuk neraka, tapi karena dia masih punya kezoliman ke calon penduduk surga, maka ya dikisos terlebih dahulu dengan pahalanya diambil, dikasih ke penduduk surga ini. Ya. Dan nanti kita tidak ada maaf-maafan lagi ketika di akhirat. Tidak ada, oh saya maafin, nggak ada. Kenapa? Karena di akhirat perkaranya sudah terbuka. Tidak ada orang yang tidak butuh hasanat. Semua orang butuh hasanat. Sebagaimana kalau kita di dunia nggak ada orang yang nggak butuh duit. Kayaknya semua butuh duit ya. Semua butuh duit ya. Tapi tidak begitu perkaranya. Ketika di akhirat kita pasti akan butuh terhadap hasanah untuk meninggikan derajat kita ya, atau untuk supaya lolos mendapatkan ampunan ya dengan timbangan yang berat tadi. Baik, ini tentang hadis kisos. Ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, dosa orang lain nggak akan ditanggung. Tapi orang yang memberi contoh berbuat buruk, dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang melakukan keburukan itu. Itu hukumnya begitu. Tapi dosa orang enggak. Makanya misalkan ada anak lahir dari hubungan zina, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Jawabannya dia tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Orang tuanya. Makanya lihat agama kita, agama yang sempurna, Pak. Ya. Coba lihat keyakinan agama Nasrani. Yang dosa Nabi Adam kata mereka, yang nanggung semua manusia. Enggak, tidak demikian. Sehingga mereka butuh sang penebus dosa. Maka disaliblah Yesus untuk menebus seluruh dosa anak manusia. Lah ini keyakinan model apa? Keyakinan dari mana? Ya dari hawa nafsu mereka sendiri. Ya, Allah Ta'ala katakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak, ya ini ketetapan Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Wala yujazil abdu bi aksari min dhanbihi wa yu'ti al-huquqa ila ahliha fala yada'u sahiba haqqin illa wasala ilaihi haqqahu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas orang yang banyak perbuatan dosa dengan balasan yang berlipat. Orang yang perbuatannya dosa segitu ya udah dibalas dengan segitu. Tidak kayak manusia yang zalim. Ya, kesalahan sedikit dibalas dengan hukuman yang berat. Ini sifat manusia, Pak. Manusia itu nggak punya sifat keadilan yang sempurna, nggak ada. Apalagi orang-orang yang zalim. Ya, kesalahannya baru ucapan, hukumannya sudah dilipat gandakan, cambuk misalkan dan sebagainya. Ya, manusia sebaliknya nggak bisa adil. Korupsinya triliunan, penjaranya 5 tahun, 6 tahun. Itu juga sifat manusia. Maka keputusan Allah Al-Hakam adalah keputusan yang bijaksana. Ya mungkin ini ya butuh proses. Walaupun dulu beliau kampanye bilang ini koruptor akan saya kejar sampai Antartika. Bukan sampai Irian Jaya doang, sampai Antartika akan saya kejar. Ya, sekarang kok hukumannya kok cuma 6 tahun. Ya itu mungkin butuh proses. Kita husnuzon saja. Ya. Wa yu'di al-huquqa ila ahliha. Dan Allah adalah zat yang akan menyampaikan hak hamba-hambanya. Ya. Akan memenuhi hak hamba-hambanya. Fala yada' sahibal haqqi illa wasala ilaihi haqqahu. Dan Allah tidak akan membiarkan sahibul haq, orang yang berhak mendapatkan sesuatu kecuali pasti akan sampai kepadanya dengan ketetapan tersebut. Karena ketetapan itu luar biasa. Ketetapan ini dalam hukum dunia saja itu akan membuahkan apa? Membuahkan kemaslahatan yang besar dan akan berakibat pula dampak kerusakan yang besar. Kerusakan di Indonesia ini, Pak, karena pejabat-pejabatnya korupsi dalam menetapkan apa? Kebijakan. Ini korupsi paling sadis. Korupsi paling sadis itu bukan yang ngambil duit 1 miliar, 1 triliun, tapi dia bikin kebijakan yang menguntungkan kelompok mereka sendiri. Ini korupsi yang luar biasa. Ya, coba lihat nih sebuah ketetapan hukum. Makanya jadi pejabat memang enak, harus masuk ke lingkaran setan. Mereka lingkaran setan kan? Setan itu kan perbuatan buruk. Mereka harus tanda tangan, dipaksa tanda tangan untuk suatu proyek yang di dalamnya korupsi. Ya, ini proyek PIK
tanda tangani jadi proyek nasional. Kemarin dipagerin 30 kilometer malam-malam, Pak. Nelayan pada bingung, ini pagar apa ini? Ya, walaupun yang magerin Karang Taruna, Karang Taruna. Orang desa ya, dikasih 100.000 Pak, 100.000 semalam ceplokin, tancepin pagar mau dibangun PIK 2 ya di Tangerang situ, di Kapuk Kamal apa daerah Tangerang situ ya. Ini ngeri Pak ya, ketetapan itu bisa mengsengsarakan rakyat. Tapi anehnya itu masuk proyek nasional, kalau rugi kita yang nanggung gitu kan, rakyat. Makanya kalau ketika dikejar orangnya nggak mau diperiksa nih, Pak Presiden Fulan misalkan, Pak mantan misalkan, nggak mau diperiksa, dibikinlah ini dan itu kezaliman yang paling berat dalam memutuskan ketetapan. Akhirnya kan lembaga menulis, oh ini presiden yang masuk ke daftar koruptor. Ya. Tapi kan mereka punya kekuatan, mau apa lagi? Ya, kita doakan saja semua orang tidak akan bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak akan pernah lepas. Maka kadang ada orang yang sewot dan sebagainya. Terkadang ada yang bertindak sendiri. Ya, Indonesia alhamdulillah orang-orang kita itu orang-orang yang cinta damai. Ya. Nanti kalau puncak kezolimannya sudah keterlaluan, mungkin ada yang jadi nekat juga, seperti yang di Banten dulu nekat ya kan, jadi ninja pakai shuriken nusuk ya kan, akhirnya nggak ribet lagi, nggak nongol lagi ya. Ini alhamdulillah orang-orang kita nggak kayak itu semua ya, masih. Kalau di Amerika Pak, door saja, karena Amerika ini pembunuhan tembak-tembakan itu kasus yang sudah tersebar di mana-mana, semua orang punya senjata ilegal, bebas mereka, karena negara liberal, negara bebas. Di antaranya bebas memiliki senjata api. Kalau di Indonesia masih diatur. Yang diberikan senjata api, Pak Polisi misalkan malah memakainya untuk nakut-nakuti rakyat. Padahal polisi itu kan sipil juga dalam hukumnya, ya enggak? Siapa yang pandai hukum di sini? Polisi kan kalau dilepas seragamnya jadi sipil juga, Pak. Ya, baik ya. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Di sini aslul al-hakami, atau asal daripada makna al-hakam adalah man'ul fasad, mencegah kerusakan. Ini al-hakam ya. Wa syara'i'ullah atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kulluha istislahi lil ibad. Semua syariat Allah itu istislah, adalah kemaslahatan bagi, mengandung keselamatan bagi seluruh hamba. Ini keputusan Allah al-hakam yang maha bijaksana. Ya, karena kita lihat keputusan pemimpin kita Pak, memang dunia itu ya permainan dan sendagurau, main-main, keputusannya main-main ya, sendagurau, kemudian ya itulah dunia. Kita lanjutkan tentang doaul ibadah, sikap-sikap ibadah kita ketika kita mengenal Allah al-Hakam yang maha membuat syariat. Yang pertama disebutkan tadammanul ismul hakami bijami sifatil ula wal asmail husna id la yakunu hakaman illa sami'an basiran aliman khabiran. Ya tadamman atau ada dilalah tadamun di sini nama al-hakam mengharuskan di dalam kemahabijaksanaan Allah taala, di sana mengharuskan nama dan sifat-sifat yang lain pun terkandung dalam nama tersebut, seperti sami'an basiron, maha mendengar, maha melihat. Karena Allah maha mendengar dan maha melihat, Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Kenapa hakim tidak bisa memutuskan dengan adil, Pak? Karena mereka tidak mendengar langsung dan tidak melihat kejadiannya secara langsung, sehingga keputusan dunia itu butuh apa? Butuh syuhud, butuh saksi. Ya, kemudian ada pengacara, ada jaksa penuntut, ya, ada pengacara dan dengan lain sebagainya. Kalau hukum dalam Islam itu sederhana, Pak. Ya, harus ada saksi, ada bukti untuk orang yang menuduh. Ya, kalau orang yang menuduh ini ya tidak bisa mendatangkan bukti, maka untuk al-yaminu ya atau sumpah ini orang yang dituduh. Itu saja konsep hukum dalam Islam.
Seperti orang yang mengambil bayi dari seorang ibu A mengambil bayi dari ibu B. Kemudian mereka berhukum depan Nabi Daud. Maka ibu A yang ngambil bayi ibu B di ladang ini, ya, karena ibu B ini ya tidak tidak punya bukti bahwa anak ini adalah anak kandung dia, maka kemudian bayinya diserahkan ke ibu A yang nyuri tersebut. Ini keputusan Nabi Daud. Maka Allah Ta'ala berfirman, fafahamna Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman diberi kepahaman lebih, dipanggil kembali, ya, diruntut lagi kasusnya bagaimana. Oh, ini dan mereka semua tidak ada yang ngaku. Oh, ini buktinya, ya, ini dia nggak punya bukti, ini anak saya, kata si A. Enggak, ini anak saya. Nabi Sulaiman juga tahu, tanya buktinya mana wahai ibu B. Ini bahwa kamu ini anak kamu. Ternyata ibu ini nggak punya bukti sama sekali. Misalkan di punggungnya ada tanda ini, tanda itu, betul-betul nggak ada tanda apa-apa. Namanya bayi kecil kan belum nampak. Nah, kemudian Nabi Sulaiman memutuskan kalau begitu bagi dua saja. bagi dua, ya. Dibagi dua, maka ibu yang tidak tega terhadap anaknya yang harus dibagi dua, ya ibu itu ibunya kandung. Maka ibu B ini nggak tega, ya Nabiullah, wahai Nabi Sulaiman, ya udah buat si A saja, ya, daripada anak saya harus dibagi jadi dua. Nah, ini fafahamna Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman diberi kepahaman lebih, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keputusan di dunia ini, apalagi hukum di kita, Pak, di negara kita, betul-betul carut marut dengan segala macam korupsi, suap menyuapnya, ya. Baru saja kita dengar orang yang bikin keputusan ini dan itu lagi sakit. Dengar nggak? Wah, untung kurang tajam telinganya, ya. Ya, baik, ya. Nah, jadi itulah keputusan yang bisa dibikin-bikin, undang-undang yang dibuat-buat, ya. Aneh nggak nyari-nyari berita itu, Pak, tapi nyampe aja ke telinga saya. Dan cocok pembahasannya dengan masalah hukum. Kita sedang bahas masalah hukum ini, ya. Baik. Jadi dilalah atau dalil tadammun yang mengharuskan bahwa al-hakam itu pasti maha mendengar, maha melihat. Sehingga keputusan akhirat nanti, keputusan final yang ada di yaumul mahsyar, padang mahsyar, betul-betul hari hisab itu akan selesai dalam setengah hari saja, Pak. Bayangkan, setengah hari selesai, orang-orang kaya tertahan setengah hari lagi. Jadi hari hisab itu terjadi hanya 1 hari saja. Makanya diantara sifat Allah di Al-Quran dikatakan, innallaha sari'ul hisab, memiliki hisab perhitungannya yang sangat cepat. 1 hari seluruh makhluk selesai dihisab. Kenapa? Karena database-nya sudah ada. Catatan raqib dan atid itu sudah ada, tinggal dibagi. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberi catatannya dengan tangan kanan, ya, maka dia akan gembira. Dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Ini dia kitab catatan amalku. Itulah yang disebut prestasi yang sesungguhnya, Pak. Menerima catatan amal sebelum ditimbang dengan tangan kanan. Ini prestasi. Ya, bukan prestasi-prestasi di dunia ini akan hilang. Jangankan prestasi dunia, ya, jabatan dan pangkat raja sekalipun di dunia nggak ada faedahnya. Nanti di akhirat nggak ada faedahnya. Kenapa dia mendapatkan prestasi tersebut? Karena amalannya. Dia mengatakan inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan sampai pada titik ini. Titik apa? Titik hari hisab. Sehingga kita hati-hati dalam melangkah. Kita hati-hati dalam berbuat dan bertindak, dalam beramal. Ya, hati-hati. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, maka kehati-hatian ini perlu, Pak. Kita harus perlu, ya, meyakini bahwa kita akan sampai pada hari hisab. Fahuwa fi 'isatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah, ya, dan seterusnya. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kiri, wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan, ya, seandainya ini enggak dibagi kitab catatan, ya. Walam adri ma hisabiyah, dan aku sama sekali enggak usah tahu deh tentang catatan amalku yang dulu. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian itu menjadi seluruh akhir dari semua kehidupan. Jadi kehidupan itu baru bermulai dari alam barzakh.
Maka mengingat kematian hukumnya sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengingat kematian hukumnya sunnah. Kenapa? Karena disuruh Nabi aksiru zikra hadimil laddah. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Mati. Ya, kematian. Ya, maka ini sunnah, disuruh suruh kita banyak mengingat kematian tersebut. Baik, lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin yaqnu bi Abil Hakam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang memberi gelar dirinya dengan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Maka nggak ada bapak kebijaksanaan, itu nggak boleh. Karena manusia itu nggak bijaksana. Walaupun dia keputusannya selalu diterima oleh masyarakat karena keadilannya, tapi tetap tidak boleh menggelari diri dengan Abul Hakam, bapak sang yang bijaksana. Ya, Innallaha huwal hakam. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah sajalah, dialah al-hakam, yang maha membuat keputusan. Wa ilaihil hukmu, dan keputusan semua akan kembali kepada Allah. Falima tukna abal hakam, kenapa kamu bergelar dengan Abul Hakam? Ya, maka dia mengatakan alasannya, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku ini kalau sedang bermasalah, dia datang kepadaku, kemudian meminta keputusanku, maka mereka akan ridho dengan keputusanku ini. Karena aku orang yang dianggap bijaksana oleh mereka, maka aku digelari dengan Bapak Al-Hakam, Bapak pemberi keputusan. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu punya anak siapa? Anak saya 3. Ada Suraih, ada Ibrahim. Ya. Maka siapa yang paling besar? Yang paling besar Suraih. Fa'anta Abu Suraih. Mulai sekarang, gelar kamu kunyah itu abu-abu begitu, bukan abu-abu ya. Kalau saya Abu Abdul Malik, ya Abdul Malik lagi nggak ikut nih, ya. Baik, ini namanya kunyah, dan hukumnya itu hukumnya sunnah walaupun belum punya anak. Aisyah istri Nabi, Ummul Mukminin, memiliki kunyah yaitu Ummu Abdillah. Kalau ibu Ummu, kalau bapak Abu. Jadi nggak apa-apa antum punya kunyah Abu siapa anak laki-laki antum pertama, ya. Itu sunnah hukumnya. Kalau ibu, kalau kita kan sekarang kan ayah Malik, ya kan, mama Aisyah, jadinya ayah sama mama, ya, tonnya itu pakai abu atau ummu, ya, kita jadi mama Aisyah, jadi ayahnya Malik dan sebagainya, ya. Baik, jadi dia kemudian disebut Abu Suraih. Sudah azan Pak? Belum ya? Kita lanjutkan kalau belum azan. Al-hakamu lillahi wahda. Semua keputusan itu milik Allah saja. Wa masdaru tashri' huwa ma anzalahu ta'ala ala khalqihi min syari'atil islamiyah. Dan masdar, ya, sumber syariat Islam ini adalah keputusan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi keputusan. Allah taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum keputusan itu adalah milik Allah semuanya. Surat Yusuf ayat 40. Laisa ahadun an yuraji Allah fi hukmihi au yubtiluhu. Tidak ada seorang pun yang akan mengkritisi hukum Allah. Tidak boleh seorang pun mengkritisi hukum Allah, ya. Bahkan dia menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahkumu la muaqqiba li hukmihi. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan wallahu yahkum, dan Allah yang memberi keputusan. La muaqqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa mengkritik hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan Allah itu Pak mutlak. Dan keputusan Allah tidak hanya mutlak, di setiap keputusan Allah pasti mengandung kebijaksanaan. Adapun keputusan presiden dikritik, keputusan MK dikritik, keputusan Mahkamah Agung dikritik. Kenapa? Karena tidak terdapat kebijaksanaan di dalamnya. Kita lanjutkan sedikit tentang poin Al-Hakam sampai menjelang waktu iqamah. Di antara sikap ibadah kita, laisa lana an nata'adda hukmallahi wa natajawazahu li'annahu la hukma a'dala minhu. Tidak boleh bagi kita untuk melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan orang yang berkeyakinan bahwa ketetapan Allah itu tidak adil, maka orang ini telah terkena perkara nawaqidul Islam, batal keislamannya, ya.
Kalau meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya. Ini termasuk naqid min nawaqidil Islam. Naqdu min nawaqidil Islam. Salah satu pembatal keislaman adalah meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Ini nggak boleh, Pak. Ya. Baik. Di sini disebutkan mutamassilina bi mauqifir Rasul alaihi salatu wassalam hina talaba minhul musyrikin an yaj'ala bainahu wa bainahum hukman. Orang Yahudi di kota Madinah mereka berhukum dengan hukum Rasulullah. Bahkan ketika Yahudi sama-sama Yahudi suku mereka bermasalah, mereka lebih suka pergi ke Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah mereka. Padahal ini masalah intern mereka orang Yahudi, Pak. Ya. Tapi orang Yahudi itu nggak adil. Pernah ada seorang Yahudi yang berzina, kemudian keputusannya itu nggak dihukum rajam. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah di kitab Taurat kalian ada hukum rajam? Maka disuruh baca sahabat. Ketika dia membaca, dia ditutupi. Karena dulu itu kitab ya masih begitu aja. Kalau sekarang langsung diubah-ubah bisa. Ya, maka inilah orang Yahudi membuat keputusan. Mereka tidak adil. Mereka kitab suci saja mereka ubah karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka Nabi SAW memberi keputusan sesuai dengan keputusan yang adil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 114, afa ghairallah abtaghi hakaman, apakah kalian akan mengambil pemberi keputusan selain Allah? Wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala, bahwa dialah Allah zat yang menurunkan kitab mufassal. Mufassal itu secara rinci, hukum-hukum Allah di sana ada. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Ya, seluruh keputusan Allah itu Al-Qur'an sepertiganya isinya apa, Pak? Tauhid. Sepertiganya isinya kisah-kisah, sepertiganya isinya hukum-hukum. Semua ketiga poin tersebut sidqan wa adlan, bersumber dari perkataan Allah yang asdaq, yang maha benar, adlan, dan keputusan Allah yang maha adil. Maka dalam hukum-hukum keputusan Allah semuanya adil. Allah telah rinci di dalam Al-Quran, telah diturunkan Al-Kitaba mufassalan, ya, kitab yang mufassal, betul-betul memperinci secara tafsil. Ya, makanya kita kalau ingin mengetahui ilmu Islam secara dalam, ngaji kitab. Ini juga nasihat Gus Bahak, Pak. Nasihatin para kiai-kiai NU itu ngajinya nggak cuma ceramah, nyanyi ini, ya. Bikinlah umat cerdas, ngaji secara tafsil, kembali ke kitab. Jangan cuma selera rakyat doang, selera masyarakat yang cuma bikin panggung gede. Makanya beliau pengajiannya nggak mau panggungnya gede-gede, ngaji biasa aja itu, karena lebih baik menjelaskan hukum kepada masyarakat secara tafsil. Nih hukum sholat begini, rukun sholat menurut mazhab Syafi'i begini, nih ada 18 begini, dijelasin. Daripada ngaji cuman sono sini, habis itu ya harus pakai yang lucu-lucu, karena kalau nggak lucu nggak digemari masyarakat. Ngaji bukannya malah takut kepada Allah, malah seneng lucu. Oh, lucu nih ustadznya lucu. Kalau ustadz nggak lucu nggak dipanggil, ya. Ya, baik. Maka kitab Al-Quran diturunkan secara mufassala, secara tafsil. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzilun min rabbika. Ahli kitab Yahudi itu, dia tahu kalau Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu diturunkan bil haqqi, dengan kebenaran. Orang Yahudi tahu, Pak. Makanya dia nggak mau berhukum sama pendeta-pendeta Yahudi. Pasti nggak adil hukum mereka, karena mereka ngubah-ubah hukum. Ya, fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan pernah kalian ragu terhadap Al-Quran ini. Coba lihat ya, dari urusan agama saja, Pak, kalau sudah masalah hukum diubah-ubah. Kalau mereka pendeta, gimana halnya dengan negara demokrasi? Ya undang-undangnya sesuai kepentingan golongan, ya. Ada yang korupsi tambang miliar triliunan, ya kan? Ada yang sekarang di zaman Pak Harto itu nggak ada acara kebakaran hutan. Ya, kalau di California memang azab Allah itu. Tapi kalau zaman Pak Harto, pernah dengar nggak Bapak yang usianya lebih tua dari saya, ya? Saya kan masih muda.
Pernah dengar di zaman Pak Harto kebakaran hutan, Pak? Jarang sekali. Sekarang bukan kebakaran hutan, hutannya mau diganti sama sawit, makanya dibakar ya. Baik ya. Jangan pernah ragu terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita harus ngaji terus. Ngaji tafsir itu paling bagus, Pak. Kitab tafsir kita kaji ini luar biasa karena Allah Taala mengatakan fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah ragu terhadap Al-Qur'an. Ya, hukum-hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian sikap kita, ibadah kita yang terakhir di sini ridho bihukmillah. Kita harus ridho terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-ridho bihukmillahi min sifatil mu'minin. Wa in badalahum annahu diddu masalihihim as-sakhsiyah. Ridho terhadap keputusan Allah itu merupakan ciri orang beriman. Walaupun keputusan itu bertentangan dengan kemaslahatan pribadinya. Ada kemaslahatan pribadi yang bertentangan, maka tetap kita mengedepankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat 51, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila diseru kepada ketetapan Allah dan Rasulnya dalam sebuah hukum, dalam keputusan untuk menghukumi mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, ini ayat sami'na wa ata'na tidak hanya di akhir surat Al-Baqarah, ya sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa lakal masir, tapi juga ada di surat An-Nur ayat 51 dalam masalah hukum dan ketetapan Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fiik, ini yang bisa disampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang beriman yang ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan caranya bagaimana? Caranya ucapkan raditu billahi robba setiap pagi dan sore. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Maka kita pun akan mendapatkan kekuatan keimanan bahwa kita akan ridho terhadap takdir-takdir yang akan menimpa kita. Ya, nah, caranya baca raditu billah. Siapa yang membaca raditu billah 3 kali di pagi hari dan di sore hari, maka Allah akan ridho kepadanya. Kalau Allah ridho sama seseorang, pasti dia masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.